Kita punya harapan yang sangat besar, Mas. Apa itu? Karena Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang disingkat Amin, kalau menang menjadi presiden dan wakil presiden, akan membangun 40 kota yang menyamai setara Jakarta. Wow. Saya salut itu sama Cak Imin itu. Ternyata seorang Cak Imin itu mempunyai cara untuk berkampanye dengan gaya bahasa yang namanya hiperbola. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut, di remang cahayamu, di balik mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Tororet, tororet, radu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Oke teman-teman nonton gayang. Mantap. Baru sekali Madu ini lagunya. di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Begitulah kira-kira pemilu kali ini. Anda salah memilih, Anda dapat racun. Anda benar memilih, Anda dapat madu. Artinya Anda akan bahagia. Tapi ketika Anda salah memilih, Anda Anda dimadu. akan menderita. Tapi bukan itu tema kita kali ini. Alhamdulillahnya tema kita kali ini, kita punya harapan yang sangat besar, Mas. Apa itu? Karena Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang disingkat Amin, kalau menang menjadi presiden dan wakil presiden, akan membangun 40 kota yang menyamai setara Jakarta. Wow, sangat super sekali, My God. bombastis. My God. Nah, apakah ini bombastisnya hanya mimpi atau memang bisa direalisasikan? Menurut Pak RT sekarang. Kalau Pak RT, menurut Pak RT gimana ini? Ini mungkin sama dengan waktu kampanye zaman Pilkada DKI dulu ya, yang DP 0%. Nah, sekarang membangun 40 kota setara Jakarta di seluruh Indonesia. Nah, ini sebagai bahan kampanye mungkin boleh-boleh saja ya. Namanya juga kampanye kan. Untuk menarik, Kata Caimin. untuk menarik perhatian. Namanya juga kampanye. Ya kan? Menarik massa, mendulang suara. Tapi kalau dipikir secara realistis ya tidak segampang yang kita ucapkan ya. Namanya aja 40 kota. Kita bangun satu ibu kota aja, yang rencana ini kan udah bertele-tele ini kan. Kan itu ya sama kan ibu kota kan Jakarta. Apalagi ini 40 kota setara Jakarta. Nah. Padahal kota Jakarta kan udah kota metropolitan yang udah kota terbesar di negara kita ya. Nah, ini menurut saya nggak gampang. Tapi ya itu tadi, kembali lagi sebagai bahan kampanye boleh-boleh aja. Paling nggak kan masa-masa di wilayah kota masing-masing, wah, tempat tinggal saya menjadi kota besar. Paling nggak saya setara Jakarta, bisa produksi film, bisa mengadakan pementasan, ya kan, bisa mengundang artis-artis dari luar negeri. Namanya kan juga kampanye, boleh aja. Tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi kalau itu bisa terrealisasi, paling enggak kan bisa meratakan secara ekonomi, kayak jadi semua enggak harus
urban kan, ke Ya. kota besar kan. Itu kalau bisa, ya Tapi- akan lebih bagus. Tapi ini Mas, apa namanya, berbanding terbalik sebetulnya Mas ini. Coba bayangkan, mereka keberatan kalau IKN diteruskan. Tapi mereka mau membangun yang setara Jakarta. Bagaimana itu? Coba. Kan namanya Hati sama. kan kampanye kan, boleh kan bahan Oke kampanye. deh Mas Jeding dulu deh. Kayaknya Mas Jeding udah gatal bener kayaknya mau komentarin tentang ini nih. Saya salut itu sama Cak Imin itu. Ternyata seorang Cak Imin itu mempunyai cara untuk berkampanye dengan gaya bahasa yang namanya hiperbola. Woi, Yang melebih-lebihkan. bagus. hiperbol ya. Itu kampanyenya bagus. Jadi gaya bahasa berkampanye itu luar biasa. Cuman kenyataannya kan kita tidak tahu. Kita belum melampaui itu kok. Tapi gaya itu bagus, sangat bagus. Cuman saya mengingatkan kepada Cak Imin. Bus. Setinggi-tingginya bango terbang, dia tetap akan jadi kecap juga. Tapi Ini setengah kemana? promo ini ya, kesempatan ini. Setengah promo ini. Tambahin kedelai. Wan, kayak geleng-geleng kayaknya wajahmu tuh. Udah Orang ketawa menyimpan semua, ini. orang ketawa semua dia diem aja. Kayaknya ada Udah hal yang menyimpan ganjal. Ya Mau memang mengadakan saya penyerangan. bukan pakar mikroekspresi, tetapi karena saya selain pengamen, saya yang perlu diketahui netizen itu sebenarnya dunia pantomim. Mimer ya. Sehingga saya bisa membaca bagaimana ekspresi tanpa harus belajar tentang mikroekspresi. Dan tadi sebelum kamera on itu teman-teman enjoy ya. Asik, tapi ketika on kamera mulai dan nyanyi itu masih enjoy. Tapi ketika sudah mulai, oke, jumpa lagi moderator berbicara, ini mulai degup jantung agak kencang. Saya tetap Nah, enjoy. ditambah lagi ketika ya dimulai dari siapa nih? Itu kalimat yang menakutkan sehingga mereka saya perhatikan satu-satu. Itu ada yang pura-pura megang rokok, ada yang apa, atau pura-pura apa gitu. Itu ya. apa itu? Nervous atau apa itu? Ini guyonan teman sendiri, kenapa harus menakutkan Pak John ya? Pak John ya memang ngeri juga dia tuh ya. Walaupun belum ngasih honor sama kita tapi udah mengerikan ya. Mengerinya di mana sih? Orang menyuruh Karena gini loh. Oke, mengkomentari tentang 40 kota itu. kalau Pak John misalkan menatap saya, oke, kira-kira dimulai dari siapa? Ah, itu aku udah siap. Ini enggak. Oke, dimulai dari siapa? Nah, tatapannya udah mengandung mengerikan itu. Kayak nyari-nyari sesuatu. Kayak nyari-nyari sesuatu gitu ya. Oke, Pak John. Saya kira apa yang disampaikan Pak RT tadi cukup runtut, bagus ya. Saya perhatikan karena kita adalah warganya Pak RT juga. Saya mengamati betul komunikasi Pak RT itu bagus sekali. Itu setelah dia bergabung di Waton Gaya. Waktu jadi RT ngomongnya minimalis dan hanya menyimpulkan sebagai RT, gitu ya. RT sebelah itu. Dan sekarang jauh lebih bagus ya. Dan teman-teman kalau yang disampaikan oleh Pak RT tadi mengenai bagaimana 40 kota, saya kira memang agak sedikit bombastis, bisa jadi hiperbol juga oke kata Koh Jeding, tapi bisa jadi itu bisa terwujud, bisa dilakukan selama dia bisa mampu melakukan, yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. Kenapa lancar? Karena saya membaca yang ada di background kita. Itu mungkin. Tanpa kerja keras itu. Saya kira ini cukup membantu loh ya. Dapat bahan ya. Kita tuh nggak usah diskusi, tayangin aja setengah jam, memberi inspirasi. Ini kita diem aja gitu, tutorial diam itu udah. Biar merenung masing-masing gitu. Ya, intinya apapun yang disampaikan oleh para calon wakil presiden itu saya kira sudah oke lah, luar biasa ya. Tapi menurut saya harus terukur. Karena kalau nggak hati-hati, cawapres itu pemikiran, isi kepalanya, semangatnya seperti capres. Itu sebenarnya kemarin tuh cawapres itu kan hanya membantu ya. Kadang itu kalau presiden nggak bisa dia gantiin. Ini ngomongnya sudah seperti capres loh. Ya, dan saya kira itu hanya counter saja. Bagaimana Cak Imin sebenarnya tidak setuju dengan IKN, maka itu hanya analogi kok. Biaya dari IKN itu kalau tidak diwujudkan IKN itu sebenarnya bisa untuk mensejahterakan dan membuat seperti 40 kota Jakarta, seperti kota Jakarta. Itu analogi, kalau dilaksanakan wah itu butuh kerja keras. Tetapi kan kalau membuat IKN, Hah? itu artinya kan membuat membuat satu yang seperti Jakarta. Iya. Nah, ini mereka mau melebihkan, membuat 40 malah. Iya.
IKN itu hanya pemerintahannya kan. Ya. Tetapi Pak Jokowi tetap programnya itu tetap membesarkan kota-kota. Makanya kan infrastruktur bagaimana bikin tol dan sebagainya itu salah satunya memeratakan. Supaya tidak Jawa sentris. Ini maksudnya kenapa IKN itu ada di sana. Gitu loh ya. Oke. Seperti itu Pak John. Oke. Dan Pak John terakhir Bukan. kalau Amin itu perubahan, ya toh. Kalau Pak Prabowo itu keberlanjutan, kalau Pak Anies kan agak sulit nih ya, memang itu yang menjadi. Tapi beliau mengatakan berlanjut, tetapi kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Pak Ganjar itu tetap harus diperbaiki walaupun dia lanjut. Tapi prinsip dari itu semua, sebenarnya mereka semua ini perubahan. Sama. Ya. Nggak ada namanya statis dalam hidup ini, Ya, betul. kecuali Jupri. Pri, kamu belum ngomong dari tadi. Ini kesempatan. Ayo Pri, kesempatanmu untuk berbicara. Terima kasih Pak John. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berbahagia netizen semua. Kawan-kawan saya semua. Itu sampai Kalau pikir. tadi masalah, saya to the point aja, sama seperti yang lalu-lalu saya selalu orangnya to the point. Jadi untuk urusan ibu apa namanya 40 apa tadi Kota. pertanyaan? 40 kota. 40 kota yang Setara akan Jakarta. disetarakan dengan Jakarta. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju kalau Caimin membangun kota itu 80 setara Jakarta. Melebihi provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa? Saya tahu ini sebuah alasan untuk kampanye supaya terpilih. Makanya ndobos kisisang. Keras juga, ngeri ya. Maaf ya Bang. Sekarang dia Saya mulai orangnya keras ya. begitu. Saya orangnya tegas dan keras. Saya bukannya nggak setuju tentang 40 ibu kota tadi. Apalagi kalau Pak Anies dan Caimin terpilih. Saya setuju saja. Tapi saya lebih setuju kalau Pak Prabowo dan Gibran yang terpilih. Andai kata Pak Ganjar juga yang terpilih dan Pak Mahfud, ya silakan saja. Pak Mahfud. Pak Mahfud. Tadi saya bilang Pak Mahfud. Mahmud. Ya salah Ya, dikit. beda Jo. dikit. Udah berkali-kali salahnya. Lama-lama nih gelas lempar. Jadi menurut saya begitu. Kalau tentang IKN nggak setuju, saya malah setuju kalau Pak Caimin tidak setuju dengan IKN, saya malah setuju terhadap itu. Terhadap keputusan Caimin dengan IKN yang nggak setuju dipindah gitu. Soalnya nanti kalau sewaktu-waktu ngurusnya tambah jauh, mengurus apa-apa yang kaitannya dengan birokrasi ya, ke Kalimantan kan lebih jauh lagi gitu loh. Mungkin lebih bagus di kota. Dan urusan untuk dana-dana itu tadi, dana kepindahan IKN ya ditambah itu supaya jadi 80 kota setara Jakarta itu gitu. Tapi dia Gitu aja Pak. katanya saya nggak setuju kalau misalnya pindah di Kalimantan. Karena kalau ngurus sesuatu kan lebih akan lebih jauh. Lu artinya kamu itu memikirkan diri sendiri. Lo gimana perasaan orang Kalimantan selama ini yang dia ngurus ke Jakarta atau yang Papua yang ngurus ke Jakarta? Kan jauh juga mereka. Itu kan pendapat saya Pak Oh, Jo. iya sih. Ya kalau mereka berpendapat lain juga ya monggo aja, namanya iya. kita beda pendapat Oke. itu kan biasa. Ya biasa itu. Ya, tapi gini ya teman-teman ya. Ada satu contoh misalnya, katakanlah kita ini teman-teman Tenggara, kita ini berada di Yogyakarta ya. Kalau ada teman-teman nanya kita di mana posisinya sebenarnya, kita di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada saya lihat beberapa mall besar mas di Yogyakarta ini. Artinya kan pengusaha-pengusaha itu berharap mall itu penuh toh, ramai seperti yang ada di Jakarta. Ternyata teman-teman tidak. Ada beberapa mall itu sepi. Nah, padahal Jogja itu secara penduduk padat, lumayan padat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada mau dibikin setara Jakarta pembangunannya mall atau yang fasilitas yang lain, sementara penduduknya sepi. Misalnya contohnya di daerah bapak saya misal di Bengkulu sana,
Lu bangun mall gede-gede, ntar sama aja sepi-sepi juga. Karena sebetulnya penduduknya itu, karena manusia yang di sana itu ada ndak yang untuk mengisi mallnya. Jangan cuma sekedar pembangunan aja, kan begitu Mas. Gimana itu? Menurut teman-teman, ada yang tambahan nggak nih tentang Ya, 40 kota ini? Kalau Mas ini gimana? Menurut saya ya penduduknya ditambahin. Jadi, yang rajin-rajin bikin anak gitu. Yang laki-laki yang rajin-rajin cari istri lagi Fenomena. supaya anaknya Ini banyak. Kalau anaknya banyak, mallnya penuh semua. Saya setuju dengan pendapat itu. Jadi ya Pak John, teman-teman itu harus konsisten ya, karena dari beberapa episode kan sebenarnya mereka itu adalah pendukung kuat Pak Prabowo, tapi mereka setuju IKN. Jadi IKN itu miliknya Perubahan Amin ya. Jadi nggak apa-apa, kan setiap orang bisa berubah-berubah ya. Sebentar. IKN itu IKN miliknya miliknya Jokowi. Prabowo Sorry, Gibran. ketidaksetujuan Caimin itu disetujui oleh Jupri kan. Artinya oke nggak apa-apa, ini menarik saya kira. Menurut saya yang penting itu sesungguhnya adalah program yang realistis. Ya. Yang penting itu just do it gitu ya, bukan sekedar duit. Karena duit itu kan penganggarannya dari mana. Maka perdebatan yang menarik kemarin itu kan IKN sebenarnya belum ada investor dari asing. Ya. Baru dari Indonesia 2 gitu ya. Cek di Google Pak, katanya si siapa Gibran. Ternyata Ya, belum cuma ada. Yang Indonesia Podomoro itu loh siapa itu. ternyata memang belum ada. Ya, jadi tapi Gibran bisa berargumentasi bahwa memang ini masih menunggu karena siapa yang akan terpilih. Iya, itu Kan masuk investor karena membaca. Nah kalau terpilih ternyata Pak Prabowo, beramai-ramai investasi kan begitu. Betul. Dia mengangguknya begini banget karena memang pendukung. Nah menurut saya itu Pak John, saya kira seluruh program yang dilakukan oleh siapapun baik. Cuman memang kalau melihat perdebatan kemarin kita masih menunggu-nunggu Pak Ganjar itu memang agak kesulitan ya, dia harus menempatkan pada posisi bagaimana itu yang agak sulit. Maka sampai sekarang harus berjuang bicarane iso mendapatkan ceruk pemilih yang sekarang ini pada bermigrasi ke Pak Prabowo dan bermigrasi ke Pak Anies itu loh. Ini ngomongin ini ya, ceruk pemilih ya. Tapi sekali lagi bahwa tapi saya lihat nggak ada yang pesimis wajahnya mereka ya. Tetap optimis, Optimis gitu, lah. yakin Ya gitu. ini. Masa sekelas wakil presiden kok nggak optimis ya? Nggak usah maju kalau pesimis. Tapi kayaknya memang pembahasan ini nih agak ngembangnya agak sulit nih ya. Nah, kembali ke Pak RT. Pusing Pak itu. Pusing Pak RT. Menurut Pak RT, kalau misalnya memang mereka terpilih dan terjadi memang mereka membuat 40 kota yang setarain Jakarta. Artinya itu Mas, artinya semua itu kan hampir semua kota, semua provinsi akan setara Jakarta. Sekarang kan provinsi yang ada di Jakarta di Indonesia ini sekarang berapa? Kan sekitar 34 kalau nggak iya kan? Hampir ya sekitar 40 ke bawah kan? Artinya kan hampir semua setara. Nah, kira-kira masyarakatnya siap enggak Pak RT? Mungkin secara geografis kan tidak semuanya sama ya. Kan ada daerah-daerah yang tandus atau minus kan. Nah, itu untuk pengembangannya agak lebih susah. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan terus sama seperti Jakarta itu akan susah. Dan makanya itu nek saya baru sebuah acuan untuk bahan kampanye. Tapi untuk perwujudannya itu menurut saya sangat susah. Sulit ya? Ya sangat susah. Karena kita itu nggak sama geografisnya. SDM juga nggak sama. Nah makanya untuk Jokowi pemerintahan sekarang kan untuk membangun prosentasenya yang banyak anggarannya kan di luar Jawa itu kan sebetulnya mau memeratakan itu kan. Jadi nggak Jawa sentris lah semua dipusatkan di Jawa kan enggak. Nah di daerah luar Jawa itu maunya kan supaya bisa mengimbangin lah sebetulnya gitu. Artinya Pak RT mau mengatakan itu masih ngoyo-woro Oh ya, iya masih sangat susah, ngoyo-woro ya. sangat susah. Nah, menurut Kliwon gimana, Won? Jadi kalau misalnya dibangun tiba-tiba misalnya di daerah lain tuh, secara fasilitas, secara kemajuannya menyamai lah Jakarta, masyarakatnya gimana? Siap? Nah, itu. Masih siap atau mungkin setuju enggak kira-kira? Atau mampu nggak mengelola itu?
Masyarakatnya. Lho masyarakat iki manut ya, Pak. Presiden sapa wae manut. Wong sampai presiden berapa kali koncoku isih dadi ngemis kon. Sampai hari ini masih ngamen yang diri saya. Apa kliwon masih ngamen. Artinya memang nggak ada pengaruh sebenarnya. Cuman kalau seandainya ekonomi masih agak sulit ya masa pandemi ya ngamen sebagus apapun ya ngasihnya sekarang sedikit gitu loh. Sedikit. Kalau yang sebelum pandemi ada yang ngasih 20, 50 wah gitu ya. Tapi oke lah Pak John. Curhat malah. Harus belak-belakan ya. Ya, Kalau betul. Jupri kalau merasa kekurangan kan dia malu ngomong tentang kemiskinannya ya. Jadi Pak John, menurut saya yang paling penting itu sebenarnya bagaimana penyelenggara negara itu betul-betul menggunakan hati di dalam mengelola bangsa. Karena persoalannya ketika sudah muluk-muluk ketika dia menyampaikan ini visi misi kami ini ketika kampanye luar biasa, tapi ketika sudah terpilih itu ya masih banyak Pak John. Makanya ada analogi ketika orang itu sakit ini kalau templasi hati itu kayak rusak itu loh. Itu akhirnya kan diumumkan ya, tolong siapa yang mau mendonor, ternyata yang mendonorkan 1 orang dan itu anggota DPR. Dia senang nggak apa-apa karena hati anggota DPR itu masih belum rusak dan masih jarang dipakai gitu maksudnya. Jadi nggak usah jarang dipakai sehingga itu dia senang itu loh dapat donor dari itu ya. Artinya aku mengatakan anggota DPR nggak pakai hati Mas. Masih. Ya dan ini saya sedang berjuang gimana supaya gayeng ya. Oh iya. Oke, bagus. Itu ya Pak John ya. Yeah. Jadi memang sekali lagi bahwa ada satu penelitian yang menarik ini Pak John, kalau ini dari salah satu university di ibu kota Liverpool ya. Jadi itu ibu kota apa ya itu? Itu dia mengatakan di dalam bukunya Just Mind to Brand It of the your to be long and pancake and donuts, Pizza Hut, and Pokemon dan Pikachu macam-macam itu. Jadi itu banyak sekali sebenarnya bisa dijual. Oke Pak John, daripada ngelambrang, saya kira dilempar ke Jupri siapa tahu dia menyimpulkan. Iya. Kalau itu kan udah punya. Ini pertanyaan terakhir satu-satu sebetulnya. Sama dengan pertanyaannya yang teman-teman yang lain Mas Pri. Kira-kira kalau tiba-tiba misalnya beberapa daerah itu memang disamakan lah, mendekati Jakarta lah, setara Jakarta. Kira-kira masyarakatnya atau mungkin daya beli masyarakatnya secara ekonominya siap enggak itu? Menunjang itu. Jangan-jangan kalau dibikin setara Jakarta terus secara ekonomi nggak menunjang, gedung-gedung kosong, terus rel-rel kereta atau kereta-kereta cepatnya diem aja, malah jadi angker jadi apa? Itu gimana, Pri? Kan bisa dikontrakkan dulu. Lah yang ngontrak itu siapa? Jadi begini Pak John, ini sebenarnya kita Indonesia masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan itu ya. Tapi bagaimana para petani kita maju, bagaimana para anak-anak muda kita mudah cari kerja, bagaimana para ekonomi dari pedagang-pedagang kita juga bisa lebih baik. Itu kan artinya kemudian ekonomi itu akan naik, gitu. Nah, dengan sendirinya itu akan akan kuat gitu. Dan nggak perlu lagi saya pikir pusat menyamakan setiap kota-kota harus Jakarta. Saya pinter ya Pak. Pak John, tadi jabarannya seperti Menteri Ekonomi, sementara problem dia itu ekonomi. Sudah? Sebenarnya saya ini bicara tentang diri saya ke depan. Belum, masih panjang. Oh, itu lanjut kalau gitu. Kira-kira 2,5 jam lagi. Buset. Ya, kalau mungkin sabar mau mendengar kata-kata saya. Enggak sabar. Untuk pencerahan kehidupan Anda. Tapi kalau tidak ya saya tutup sampai di sini saja. Ya udah, harusnya tutup aja. Saya makin nggak tega. Oke Mas Ding, sebagai pertanyaan terakhir Mas Ding. Kalau tadi saya bilang tuh masyarakatnya gimana sama teman-teman bertiga nih. Kalau Mas Ding saya rubah lagi pertanyaannya Mas Ding. Cuangnya lagi. Enggak, kalau misalnya ya.
Sentimen. Mohon. Malah liyane padha aku dhewe sentimen. Malah dibilang gitu malah jadi lupa tadi yang mau nanya apa tadi itu. Urip angel, pertanyaan angel. Golek duit angel, aduh. Honor gak sepiro. Kalau misalnya ya tiba-tiba Indonesia itu ada 40 kota yang setara Jakarta. Nah, oh ya sekarang ketemu nih, ya saya mau tanya Mas Jeding. Nah, menurut Mas Jeding sebetulnya sih, dalam ini penerawan Mas Jeding ya, menurut penerawan Mas Jeding, apa sih yang dimaksudkan sama apa yang ada di isi otak Muhaimin sama Anies ini sebetulnya yang mau membangun 40 kota yang menyamai Jakarta itu. Kira-kira mau kemana sih arahnya sih mereka itu sebetulnya? Menurut Mas Jeding ini, penerawangan Mas Jeding sih. Angel. Kalau saya Lowe pikir angel seko mau. ini angel. Tapi saya bisa Dan jawab. pertanyaannya salah. Saya bisa jawab, John. Iya. Jadi itu mimpi-mimpi, mimpi-mimpi yang indah itu. Oh ya. Jadi kalau memang terwujud seperti itu, ya jelas masyarakatnya bahagia. Indonesia maju, itu udah ngalah-ngalahin Amerika Indonesia. Dan otomatis nggak usah khawatir, pekerjaan, pendidikan pasti akan setara. Pasti Universitas UI ada di mana-mana itu. Di seluruh- Tapi nggak ada isinya. Enggak, kalau sudah mengarah ke sana, semuanya akan akan menyesuaikan. Pasti akan sama ke sana. Cuma sebetulnya Kita potong dulu Mas sebentar ya, dikit aja ya. Misalnya UI UGM masuknya banyak Mas. Rame banget. Tapi tahu nggak sebetulnya isinya itu orang luar daerah itu Mas. ya, Kalau misalnya UGM itu nggak ada orang luar, di luar Sepi. Jogja, Sepi. sepinya nyet masuk UGM itu. Kalau misalnya mengandalkan orang Jogja tok. tapi kalau sudah setara Banyak kan dengan- kalau seluruh kota punya seperti UGM, apa nggak itu malah jadi malah mengurangi mengurangi kepadatan toh. Sebetulnya saya membaca pikiran mereka. Oh iya, iya. Cuma- itu yang saya pengen sebetulnya. Sebaiknya tadinya saya berharap Cak Imin itu ngomong saya akan membangun 40 bukan kota, 40 gedung kesenian secara seperti setara dengan taman budaya. Itu sudah cukup buat kita. Luar biasa. Itu kita sudah salut, nek bisa tak sembah dia. Luar biasa. Gak usah jauh-jauh bikin kota. Orang gondrong doang, tukang mainring gondrong doang ngomongin kebudayaan, minta Kirim gedung. kebudayaan. Kamu mau jualan mainring di sana apa? Itu kan kesempatan. John. Oke lah teman-teman nonton Gayang. Jadi saya paham juga apa yang dimaksudkan oleh Cak Imin sama Anies itu sebetulnya. Namanya juga cita-cita Mas. Oh iya, mimpi. Cita-cita itu kalau boleh setinggi langit. Orang itu gratis. Nggak bayar. Nggak bayar. Masa udah cita-citanya belum tentu tercapai. Nggak punya Rendah lagi cita-citanya. Lebih baik tinggi sekalian. Meskipun ngoyo-woro. Oke teman-teman nonton Gayang, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nampaknya kita tidak bisa berkembang lebih banyak lagi tentang masalah ini. Karena kita pusing sekali untuk memikirkan itu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye bye.